Angus menemukan sebuah telur yang tampak aneh. Ia perlahan membukanya dengan pisau. Cairan biru keluar dari dalamnya. Saat ia membuka bagian lain dari cangkangnya, tampak cahaya biru dan tanda-tanda aneh di dalamnya. Jelas bahwa ini bukan telur biasa. Saat Angus hendak pergi, telur itu tiba-tiba mulai bergerak. Malam harinya, hujan deras turun. Angus tiba-tiba teringat telur aneh itu. Ketika ia pergi untuk memeriksanya, ia melihat bahwa telur yang tadi ada di atas meja telah pecah dan jatuh ke lantai. Dari dalam kamar terdengar suara-suara aneh. Dengan rasa takut, Angus mendekat dan melihat seekor makhluk kecil yang lucu di atas tumpukan rumput. Saat Angus mencoba menyentuhnya, makhluk itu mulai menggigit. Tampaknya ia sangat lapar. Maka Angus segera pergi ke dapur, mengambil kentang, memotongnya kecil-kecil, dan memberikannya pada makhluk itu. Berkat perawatan Angus, makhluk itu menjadi tenang. Angus menamainya Crusoe. Crusoe sangat nakal. Bahkan ia menggigit sepatu mahal milik ayah Angus. Sekarang, setiap hari Angus harus membawakannya makanan. Meskipun tubuhnya kecil, nafsu makannya sangat besar. Dalam waktu singkat, ia bisa menghabiskan seember penuh makanan. Suatu hari, saat Angus menyentuh tubuh Crusoe, ia menyadari bahwa tubuhnya sangat kering, maka ia mengisi ember dengan air. Crusoe melompat ke dalamnya dengan gembira dan bermain air dengan riang. Namun pada hari yang sama, pembantu rumah tangga tidak sengaja membawa ember itu keluar, tanpa tahu Crusoe ada di dalamnya. Angus mengira Crusoe tertangkap. Ia berlari mencarinya, tapi tidak menemukannya dimanapun. Yang tidak ia ketahui, Crusoe diam-diam telah kembali masuk ke dalam rumah. Ia berjalan santai di aula, seolah-olah tidak peduli pada siapapun, bahkan berjalan melewati anjing rumah. Tapi beberapa detik kemudian, anjing itu mulai mengejarnya ke seluruh rumah. Akhirnya, tali anjing itu tersangkut dan Crusoe berhasil lolos. Angus pun menyembunyikannya di dalam bak mandi. Namun Crusoe tetap nakal. Suara-suara yang ditimbulkannya menarik perhatian pembantu. Saat ia masuk, Angus dan adiknya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bahkan Angus sedang menutup mulut Crusoe. Tapi Crusoe tak bisa diam. Ia mengeluarkan kepalanya. Pembantu itu sangat ketakutan karena ia mengenali Crusoe. Konon, di danau dekat kota tinggal seekor monster air yang terkenal pemarah. Saat itu suara ibu mereka terdengar dari luar kamar. Angus dan adiknya memohon kepada sang pembantu untuk tidak memberitahu siapapun. Akhirnya, pembantu itu berjanji akan merahasiakannya. Ketika ibu mereka masuk, ia tidak melihat apapun karena Crusoe telah disembunyikan di dalam toilet. Untuk sementara, rahasia itu aman. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, tentara datang dan tinggal di dekat rumah. Para perwira sedang berpesta ketika Crusoe mencium aroma makanan dan keluar dari persembunyiannya. Tapi ia langsung bertemu dengan anjing yang dulu mengejarnya. Crusoe panik dan berlari, tapi ia belum tahu cara menuruni tangga. Ia terguling jatuh ke bawah, menyebabkan banyak barang berharga di rumah rusak. Anjing itu mengejarnya hingga ke meja makan, dan semua makanan pesta berantakan. Crusoe berlari keluar dan berpura-pura menjadi patung agar tidak dikenali. Namun ia mencium aroma ikan dan melihat kolam. Ia langsung melompat ke dalam air dan memakan semua ikan. Saat pembantu tiba, ia melihat Crusoe telah tumbuh menjadi sangat besar. Rumah itu sudah tidak cocok lagi untuknya. Maka pembantu membawa Crusoe naik truk dan membawanya ke danau. Tapi Crusoe tidak mau pergi. Ia sudah sangat dekat dengan Angus. Ia terus menoleh ke belakang. Akhirnya, pembantu melempar kentang kesukaan Crusoe ke danau. Baru setelah itu Crusoe masuk ke air.